Oke, selamat datang di mata kuliah Database Management. Minggu ini materi yang akan kita bahas adalah mengenai database security. Database security ini merupakan salah satu hal yang terpenting saat kita mau memanage sebuah database ya, karena kita akan membagi beberapa hak akses ya yang ada di database kita. Misalnya kita nanti database kita yang menggunakan lebih dari satu orang ya, kita bisa bagi aksesnya masing-masing orang tersebut bisa ngapain saja. Oke, untuk detailnya akan kita bahas setelah ini. Oke, untuk pengantarnya, database security adalah mekanisme yang digunakan untuk mengamankan database yang kita miliki ya. Nah, intinya security itu arti dari keamanan ya. Nah, intinya kalau kita menggunakan database security ya, kita tujuannya mengamankan database kita. Sehingga database kita bisa lebih aman dan bisa digunakan sesuai dengan role dari masing-masing pengguna database kita. Untuk SQL Server ya, karena kita menggunakan SQL Server untuk database management sistemnya, nah, ada dua istilah security, yaitu yang pertama principal dan securable. Kalau principal ini kita bicara dari sisi usernya, yang menggunakan database kita itu siapa, nah, yang bisa mengakses objek-objek yang ada di database kita itu siapa saja, itu kita sebut sebagai principal. Sedangkan securable itu kita melihat dari sisi objeknya, objek apa yang bisa diatur oleh user tertentu. Jadi kalau kita bicara principal itu yang kita bahas adalah usernya yang menggunakan database-nya, sedangkan securable itu objek yang ada di database kita. Ya, objeknya bisa bermacam-macam, bisa tabelnya, ya, bisa database-nya, bisa store prosedurnya, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ini hanya istilah saja ya, principal sama securable itu hanya istilah saja. Tapi kalau kita bicara mengenai sekuritas dari sisi penggunanya, kita sebut sebagai kita istilah yang mungkin cocok adalah principal ya. Dari security SQL Server di bagian principalnya, usernya. Sedangkan securable ini objeknya. Seperti itu. Ada 3 level principal ya. Kita bahas yang principal dulu ya. Jadi ada 3 level principal yang ada di SQL Server 2014 ya. Yang pertama itu level Windows, yaitu user domain dan server lokal yang diautentifikasi dengan autentifikasi Windows. Nah, ini sama seperti saat kalian menginstall SQL Server 2014 kemarin, itu ada pilihan mau Windows Authentication atau SQL Server Authentication. Waktu itu kita pilih yang SQL Server Authentication. Kalau yang level Windows ini, jadi yang database itu ya, usernya itu diatur oleh sistem operasi kita. Sama kalau kita menggunakan komputer kita yang menggunakan sistem operasi Windows, kita bisa bagi user dari sistem operasi kita. Ya, misalnya ada user administrator, ada user yang lain ya, user A, user B, user C, dan user administrator, misalnya kayak gitu. Nah, dari level Windows sendiri sebenarnya sudah diakomodasi ya, yang bisa menggunakan komputer kita itu siapa. Itu level Windows. Sedangkan level SQL Server ini ya yang kita lakukan saat ini, user domain dan server lokal yang diautentifikasi dengan autentifikasi SQL Server. Jadi usernya itu diatur oleh database management studio kita, yaitu SQL Server kita. Ya, jadi nanti kita bisa memberikan hak akses ya untuk user-user siapa saja yang bisa login ke SQL Server kita. Sedangkan yang terakhir level database, yaitu database user dan role user. Maksudnya adalah kita juga bisa memberikan hak akses untuk user tertentu ya, yang bisa mengakses database kita. Misalnya SQL Server kita itu penggunanya lebih dari satu orang ya, bisa lebih dari satu user ya. Nah, itu kita bisa berikan keamanan di level database-nya. Misalnya user ini bisa mengakses database apa saja di SQL Server kita. Jadi seperti itu. Nah, ini skema ataupun gambar secara general ya, atau prinsip dari prinsipal itu sendiri seperti ini. Nah, kalau kita bicara dari level Windows itu ya, user yang menggunakan komputer kita ya. Bisa Windows Group, domain user account, local user account ya. Ini bisa kita sebut sebagai Windows itu ya, level Windows ya. Sedangkan yang level SQL Server ini ya kita bisa gunakan ya, yang bisa login ke SQL Server kita itu siapa saja. Seperti itu. Sedangkan untuk level database-nya ya bisa kita berikan akses untuk database role-nya, application role-nya sama grupnya. Ini detailnya akan kita bahas. Oke. Sedangkan yang securable ini akan kita bahas setelah ini ya. Jadi securable itu kita bicara dari sisi objeknya. Kalau principal dari sisi orangnya. Nah, securable itu nanti kita bisa lihat kira-kira database di dalam database kita itu, misalnya di database kita itu ada semacam store prosedurnya ya. Store prosedur ini bisa diakses oleh siapa saja. Nah, kita bisa berikan akses
di sini ya. Itu istilahnya secureable, objek yang mau kita amankan di database kita. Seperti itu. Ya, ini kita bicara yang secureable. Ada 3 cakupan secureable. Yang pertama server ya, berisi endpoints, login, role server, dan database itu sendiri. Nah, sedangkan database berisi users, roles, assemblies, dan objek lainnya yang tidak dimiliki oleh skema. Nah, sedangkan skema ini berisi tipe, skema XML, dan objek lainnya. Objek bisa berupa tabel, views, store procedure, dan sebagainya. Oke, nanti ini kita akan bahas ya. Yang secureable ini intinya adalah kalau kita bicara secureable itu yang kita amankan objeknya, kalau prinsipal yang kita berikan hak akses itu usernya. Jadi kita itu hanya istilah saja sebenarnya. Oke, untuk secureable ini ya kita bisa lihat di sini di bagian yang gambar secureable-nya ya. Nah, kita bisa berikan application role ya di database kita ya. Kita bisa berikan certificate, kontrak ya, full text catalog dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa skema yang mungkin bisa kita berikan akses ke usernya. Oke.